Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan puja bagi Allah, salam dan salam bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi, pemimpin dan teladan kita, dan tak lupa kita sampaikan salam untuk keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in dan kaum muslimin seluruhnya yang tetap istiqamah hingga hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita satu di antaranya. Amin ya Allahul alamin. Kita awali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak Abi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita di ba'da maghrib. Pertama, sedikit mengulas satu atau dua ayat yang ada di bacaan yang dibaca tadi. Tadi yang baca Bang Syamil. Ada satu, itu sebenarnya satu rangkaian ayat kisah tentang kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Ya. Kaumnya Nabi Lut yang bermaksiat kepada Allah dengan cara bersikap tidak normal, yaitu homoseksual. Jadi suka sama yang sama atau sejenis, laki sama laki, ya, seperti itu. Dan ancamannya, hukumannya itu mengerikan. Nah, kalau baca dalam tafsirnya, juga di dalam ayat-ayatnya, hukumannya itu bukan main, ya. Salah satu bentuk hukumannya itu Allah timpakan mereka dengan hujan dari batu, seakan-akan batu itu dilempar atau disambit ke mereka masing-masing, dan setiap batu itu sudah punya alamatnya. Artinya itu batu bakal kena ke siapa tuh udah, sehingga dimanapun dia berada batu itu akan kena. Sehingga dikisahkan ada yang lagi di negeri yang lain, ada yang lagi di daerah lain, tidak di tempat di mana azab itu diturunkan, tetap batu itu nimpa dia, seperti itu. Nah, tapi yang penting juga, yang tidak kalah pentingnya adalah yaitu ketika Allah sebut di dalam ayat ke 169, 170 dan 171. Ketika Allah katakan di situ, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qala inni li'amalikum minal qalin rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun fanajjainahu wa ahlahu ajma'in. Berkatalah, atau ketika si Nabi Lut alaihissalam itu berkata, atau berkata, aku sungguh benci kepada perbuatan kamu, ya, perbuatan mereka, ya kan. Ini li'amalikum minal qalin rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Kemudian Nabi Lut berdoa kepada Allah, wahai Allah, selamatkanlah aku dan keluargaku akibat perbuatan yang mereka kerjakan. Ini tandanya apa, nak? Dosa itu kalau dilakukan oleh orang lain sekalipun, tapi dia ada di lingkungan kita, kemudian kita diam saja, maka akibat dari dosa itu bisa saja mengenai orang yang ada di sekitarnya kalau mereka diam saja. Nabi Lut berdoa kepada Allah, selamatkanlah aku dan keluargaku. Lalu kemudian fanajjainahu wa ahlahu ajma'in. Kata Allah, ya, maka Allah selamatkan dia bersama keluarganya semuanya, kata Allah. Tapi di ayat 171 Allah mengatakan illa, kecuali ajuzan fil ghabirin, kecuali, kata Allah, seorang perempuan tua, yaitu istrinya Nabi Lut, yang termasuk dalam golongan yang tinggal, artinya termasuk dalam golongan yang tidak selamat, ikut kena azab. Kenapa? Istrinya Nabi Lut bukan homoseksual, juga bukan lesbian. Dia normal karena dia istrinya Nabi Lut. Dia tidak menyimpang.
tapi ya, dia mendiamkan perilaku orang-orang yang menyimpang seakan-akan dia menyetujuinya. Itu bayangin, ketika ada perbuatan buruk, ada keburukan yang terjadi, kita diam saja, menunjukkan kebencian pun enggak atas keburukan itu, maka seperti istri Nabi Lut, ya, cuma jadi pendukungnya saja. Ya, dia sendiri nggak suka dengan sesama jenis, enggak. Dia normal istri Nabi Lut. Dia perempuan, dia sukanya sama laki, makanya suaminya laki-laki. Dia normal, tapi dia menjadi pendukung masyarakatnya yang suka sama laki-laki, suka sama laki-laki. Masyarakatnya yang menyimpang. Maka karena dia pendukungnya, dia termasuk yang mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya hati-hati. Hati-hati. Pelaku dosa itu bukan hanya berbuat dosa, tapi ketika dia mendukung orang yang berbuat dosa, dia sudah melakukan dosa. Kalau mau disama-samain gitu, mirip dengan yang disebut oleh Ertugrul dan Osman. Memaafkan orang yang berbuat zalim itu adalah kezaliman. Karena sama saja kita menzalimi orang yang dizalimi. Jadi orang yang berbuat zalim itu harus dihukum. Kalau didiamkan saja nggak dihukum, itu sama saja kita berbuat zalim kepada orang yang dizalimi. Ngerti nggak? Ya. Sambil mukul iya, berarti kan iya dizalimi. Terus sambil udah didiemin aja, nggak diapa-apain, dimaafin aja. Kalau sambil Abi maafin begitu aja, sama aja Abi berbuat zalim sama iya. Supaya nggak dibilang berbuat zalim sama iya, maka Syamil yang udah mukul iya harus dihukum. Baru itu namanya adil. Jadi nggak boleh ya kita mendiamkan keburukan, apalagi menjadi pembela keburukan, walaupun kita tidak melakukan keburukan itu. Sama saja di sisi Allah sebagai pelaku keburukan dan mendapatkan hukuman yang sama. Seperti kisah Nabi, istrinya Nabi Lut alaihissalam. Apalagi ngomong keburukannya kaumnya Nabi Lut. Itu mengerikan. Ya, makanya kalau di dalam fikih Islam itu ya, orang yang homoseksual itu hukumannya ya, itu dilempar dari ketinggian. Kenapa? Karena kaumnya Nabi Lut tuh yang ada di negeri Sodom itu, kalau kita baca tafsir itu, Allah mengazabin dengan apa? Jadi sama malaikat diangkat itu, tempat negeri mereka tuh diangkat sampai ke langit. Setelah sampai di langit, kemudian dilempar ke bawah, ditelungkupin. Iya, diangkat tanah tempat mereka berpijak, sama malaikat diangkat sampai ke langit. Setelah sampai di langit, kemudian ditebalikin, dilemparin ke bawah, sehingga mereka posisinya terbenam. Itu makanya dalam syariat Islam dihukumnya dia dilempar dari ketinggian. Itu sampai begitu, nah, mengerikan. Itu tanda ya, makin mengerikan hukuman atas sebuah keburukan, itu tanda makin besar kebencian Allah atas keburukan itu. Itu yang, dan sebaik-baik orang adalah yang mau mengambil pelajaran. Apa yang dia tahu, kalau itu ancaman dari Allah, harusnya membuat dia takut dan akhirnya menghindar untuk tidak melakukannya. Tapi kalau itu kebaikan, kalau dia tahu, dia berusaha maksimal untuk mengerjakannya. Itu dari ayat yang penting. Jadi jangan pernah jadi pendukung keburukan atau sekedar mendiamkan keburukan. Ya. Nah, kita lanjut sekarang pembacaan hadis di dalam kitab Syama'ilnya Imam Tirmizi. Ya. Kita sudah masuk di bab ke-38, 38.
tentang babu ma jaa fi sifati naumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang bagaimana tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemarin tentang percakapan di malam hari Rasulullah ada 2 hadis, baru dibacain 1. Tadi Abi baca, yang satunya lagi terlalu panjang sekali dan belum jadi bahasan untuk kalian. Jadi kita langsung ke bab yang berikutnya, yaitu bab ke-38 tentang sifat naumi Rasulullah, sifat tidur atau cara tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ke-242. Al-Bara bin Azib radhiyallahu an berkata, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza akhadha madja'ahu wada'a kaffahul yumna tahta khaddihi al-aymani wa qala rabbi qini adzabaka yauma tab'atsu ibadaka. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bila berbaring di tempat tidurnya, beliau letakkan telapak tangannya yang sebelah kanan, ya, telapak tangannya yang kanan di bawah pipinya yang kanan, sambil berdoa, Rabbi kini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Rabbi qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, ya Rabbi, peliharalah aku dari azabmu pada hari kau bangkitkan seluruh hamba-Mu. Loh, jadi kalau taruh di pipi kanan berarti miringnya ke kanan, dan ke kanan itu menghadap kiblat. Ini begini Rasulullah itu. Dan yang dibaca doanya adalah minta perlindungan dari azab di hari kebangkitan nanti. Nah, saat tidur itu adalah saat yang paling mengerikan sebenarnya. Saat tidur itu saat yang kita paling nggak bisa ngapa-ngapain. Kita tidur bisa aja kita nggak bangun lagi. Pada saat tidur bisa banyak hal terjadi pada kita. Itu makanya orang yang beriman itu ketika dia mau tidur, dia sadar tidur itu dia dalam keadaan sama sekali tidak berdaya, maka dia betul-betul pada saat tidur itu dipersiapkan tidurnya. Dibanding ketika melek. Kalau lagi melek aktivitas, dia masih bisa berupaya sesuatu ketika terjadi sesuatu. Tapi kalau lagi tidur enggak. Dan karena enggak tahu, enggak sadar, dan bisa aja enggak sadar terus, maka ketika mau tidur itu orang beriman itu benar-benar disiapin. Jadi benar-benar disiapin ketika tidur itu bukan cuma sekedar baca bismika Allahumma ahya wa amut, bukan sekedar itu bahkan doanya. Termasuk doanya tadi nih. Rabbi qini adzabaka. Ya Allah, peliharalah aku dari azabmu. Yauma tab'atsu ibadaka. Yaitu azab pada hari semua hamba Allah itu dibangkitkan. Kenapa? Dia takut, dia tidur, bangunnya udah di akhirat. Artinya apa? Ketika tidur dia nggak bangun-bangun, baru berasa bangun setelah di akhirat. Dan begitu di akhirat, total dibangunin dalam keadaan diazab. Itu yang ditakutin sama orang beriman. Maka sebelum tidur dia berdoa itu. Ya Allah, pelihara aku dari azab. Jika seandainya tidur nggak bangun-bangun lagi, dan bangunnya tahu-tahu udah di akhirat, dalam keadaan terhindar dari azab. Itu sampai begitu. Jadi bukan hanya doa bismika Allahumma ahya wa amut aja doanya. Dipersiapin. Paling ngeri. Makanya bahkan kalau mau ditambahin, bahkan dari mulai baca Al-Fatihah, kemudian qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ya kan, muawwizatain disebutnya. Dua surat perlindungan, mohon perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq, minta perlindungan dari apa?
Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari keburukan makhluk. Wa min syarri ghasiqin idza waqa, min syarri naffatsati fil 'uqad, min syarri hasid. Dari keburukan makhluk-makhluk Allah yang gaib, jin dan sebangsanya. Itu al-falaq. Sama qul a'udzu birabbin nas, mohon perlindungan kepada Allah selain dari kejahatan jin, tapi juga dari kejahatan manusia. Itu minta perlindungan, mu'awwizatain. Lanjut dengan apa lagi di antara yang biasa dilakukan Rasulullah? Dengan setelah qul a'udzu birabbil falaq wa a'udzu birabbin nas, baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Seandainya dia tidur nggak bangun-bangun lagi, dia nutup akhir hidupnya itu dengan membaca ayat yang mengagungkan Allah. Dia mati dalam keadaan sebelum mati mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ayat kursi itu doa ayat yang bicara tentang keagungan dan kekuasaan Allah. Makanya setan paling takut. Terus dilanjut dengan apa? Dilanjut dengan akhir surat apa? Surat Ali Imran. Al-Imran, Al-Baqarah. Lillahi ma fis sama. Al-Baqarah. Al-Baqarah, Al-Imran. Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fa yaghfiru liman yasha, dan seterusnya. Al-Baqarah, akhir surat Al-Baqarah. Kalau Ali Imran itu inna fi khalqis sama. Itu nah. Dilanjut dengan itu. Setelah itu lanjut dengan apa? Kalau Abi lanjut biasanya dengan lillahi ma fis sama, ya emang Al-Baqarah kan tadi disebut Al-Baqarah. Lillahi ma fis sama, Al-Baqarah, inna fi khalqis sama itu Ali Imran. Si Umi. Kalau Abi itu lanjut setelah itu dengan apa? Dengan salawat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Yang banyak, udah banyak salawatnya, baru kemudian lanjut dengan zikir. Dan sebelum begitu udah mau ngantuk, udah mau tidur banget tuh biasanya Abi tutup dengan asyhadu alla ilaha, dengan syahadat. Setelah syahadat udah gak usah ngomong-ngomong lagi, tinggal tidur. Jadi seandainya kita mati saat tidur, berarti kalimat terakhir yang kita ucapkan adalah kalimat syahadat. Dan di antara tanda orang yang husnul khatimah adalah di akhir hidupnya yang terucap adalah kalimat syahadat. Kenapa? Iya, bagus. Harus dibiasain seperti itu. Allahumma ja'alna bi husnil khatimah. Ya nak ya. Itu jadi orang beriman itu nak, sahabat itu ketika mau tidur tuh benar-benar saat yang dipersiapkan, karena ketika udah tidur udah kita nggak bisa ngapa, itu paling ngeri itu. Dia prosesi yang mirip dengan kematian, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Khawatir kalau tidur bangunnya tahu-tahu udah di akhirat nanti. Maka sebelum tidur tuh betul-betul dipersiapkan. Makanya paling ngeri-ngeri sedap saat menjelang tidur itu. Harus takut betul gitu. Makanya Abi bilang, ya, kalau mau tidur tuh ya, jangan lagi nonton tahu-tahu tiduran, jangan lagi baca buku tahu-tahu tiduran. Itu namanya tidurnya nggak dipersiapin. Tuh. Dan Rasulullah itu makanya tidur itu harus dipersiapkan. Jadi ketika baca buku nih sebelum tidur, kira-kira udah ngantuk, tutup, ambil wudhu. Sunnahnya itu sebelum tidur ambil wudhu, berwudhu sehingga tidur dalam keadaan berwudhu. Ambil wudhu, ya, kemudian baru udah jangan buka buku lagi, siap-siap tidur. Jadi nggak ada tuh istilahnya lagi baca buku ketiduran. Semua itu kalau disiapin bisa. Yang sering Unina Suamanda Fatih belum ngantuk, ya gimana mau ngantuk kalau masih baca terus,
Makanya Abi bilang kan tidur tuh disiapin, tutup bukunya, tutup semuanya. Oh nggak bisa, enggak, bukan nggak bisa ngantuk. Kalau udah ditutup semua, udah ambil wudhu, Abi walaupun udah ngantuk tapi belum wudhu, Abi wudhu, setelah wudhu ke tempat tidur, terus baca zikir tersebut, nanti ngantuk sendiri. Itu namanya tidur dipersiapin. Kalau enggak sambil zikir, sambil di tapping nih di atas kepala, itu sebentar aja ngantuk tuh kalau tapping di sini nih. Jadi nggak ada istilah kalau udah wudhu nggak ngantuk lagi, enggak. Lantas karena udah nggak ngantuk lagi, kemudian pegang HP lagi atau baca buku, nggak akan tidur. Segala sesuatu pekerjaan itu harus disiapkan. Apalagi urusan tidur. Kenapa? Karena tidur itu saat paling mengerikan. Yang kita nggak tahu ya setelah tidur itu apa ketika bangun. Dan Rasulullah menyontohkan seperti itu. Hadis yang berikutnya, kita nunggu Isya kan ya? Hadis ke-243. Uzaifah radhiyallahu an bercerita, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi qala Allahumma bismika amutu wa ahya wa idza stayqadha qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Rasulullah SAW berbaring di tempat tidurnya, maka beliau berdoa, Allahumma bismika amutu wa ahya. Jadi doanya bismika amutu wa ahya. Dengan nama Allah yang mematikan dan menghidupkan. Karena ayat ini juga doa ini sesuai dengan surat Al-Mulk. Allazi khalaqal mauta wal haya. Mauta, mati itu disebut duluan, baru haya, hidup. Ya. Dan bila beliau bangun, maka beliau membaca alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi setelah bangun baru doanya alhamdulillahillazi, segala puji bagi Allah, dengan ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya. Yang telah menghidupkan setelah mati, dan kepadanya kita tempat kembali. Anak-anak sekalian, anak-anak Abi yang dimuliakan Allah. Dan ketika kita bangun, dibangunkan sama Allah dalam keadaan hidup lagi di dunia, maka yang pertama kita ucapkan adalah bersyukur atas nikmat hidup itu. Bersyukur atas nikmat kehidupan yang Allah berikan. Dengan cara apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ahyana, yang telah menghidupkanku setelah mati. Karena tidur itu mati. Ya. Jangan lupa, jangan bangun aja. Makanya Abi kalau bangunin, Abi bilang apa? Pelan-pelan bangunnya, ya kan? Pelan-pelan bangunnya. Pelan-pelan itu artinya apa? Bangun pelan-pelan, sadar, kemudian baca doa. Jadi nggak kaget terus langsung kamar mandi. Aku udah pesat juga. Iya, itu nggak baik itu. Kalau kita bisa meninggal aja. Iya, tetap aja nak. Itu makanya. Apalagi masuk Ustaz Eko. Kenapa itu terjadi? Tadi Uni bilang, kalau telat diikop, berarti apa? Tidur bangunnya udah mepet. Enggak, kadang-kadang dihitung Ustaz Eko mau di satu-satu. Iya, karena bangunnya udah dibangunin. Coba kita bangun sendiri. Ya sudah, kalau bangun sendiri, lakukan apa yang harus dilakukan. Masa bangun sendiri kemudian dihitung? Biasanya bangun 1, 2. Ada kayak gitu, apa yang kayak gitu? Nah ya udah, berarti kalau Uni yang begitu, ya kan kita punya perlakukan ke diri kita. Kita bangun tadi Kadang ada yang suka udah sholat duluan. ya udah. Ya kan kalau udah sholat duluan berarti kan dia udah bangun. Ini kan saat dia bangun. Ya, kalau udah sholat duluan berarti kan dia nggak perlu pakai dihitungin. Ya, ketika dia sudah bangun, artinya ketika baru bangun. Nah. Jadi ketika baru bangun,
Bangun pelan-pelan. Begitu. Tapi itu kita tidur kan gerak-gerak. Tidur kan gerak-gerak dalam keadaan tidur. Ini kan kalau udah bangun. Enggak, kan begini. Oh iya, yang penting ketika awal tidurnya nak. Ketika mau tidur kita begini. Masalah nanti setelah tidur kita bergerak sama. Ketika mau tidur kita wudhu. Setelah kita tidur kita kentut, itu bukan hal lain. Jadi yang penting awalnya madep kiblat, pipi kanan di sebelah kanan, tangan di awalnya. Nanti begitu setelah tidur dia goyang-goyang, pindah-pindah, itu lain lagi. Yang penting awalnya. Ya. Awal mulainya. Itu kan kata Abi tidur itu mati. Oh, Kalau mati kenapa bisa gerak-gerak? Ya, gerak-gerakan yang menggerakkan Allah. Nah, orang saat tidur dia bergerak-gerak itu yang menggerakkan Allah, bukan dia yang bergerak sendiri. Karena ruhnya kan lagi keluar. Yang menggerakkan Allah. Coba deh lihat cerita Ashabul Kahfi. Kan disebut Ashabul Kahfi itu tertidur sekian ratus tahun, kemudian Allah yang menggerakkan mereka ke kiri dan ke kanan. Kok 309 tahun. Tapi kalau kita ngambil posisi tidurnya nggak bisa tidur, terus ngambil posisi yang nyaman. Ngambil posisi yang nyaman. Nah, jadi begini, ngambil posisinya yang nyaman untuk kita bisa tidur silahkan. Yang penting tadi zikirnya, doanya. Tapi kita belajar untuk bisa tidur nyaman seperti posisi yang diajarkan Nabi. Tapi kalaupun nggak bisa juga nggak dosa. Nah, jadi tidurnya nggak begini nggak dosa. Tidurnya telentang. Yang penting jangan usahakan nggak miring ke kiri. Karena miring ke kiri juga nggak sehat. Kenapa? Karena di kiri itu ada jantung. Kalau kita miring ke kiri, jantungnya ketekan. Tidur tengkurap juga nggak boleh, karena nggak sehat. Kenapa? Karena kalau tengkurap, dadanya tertekan, berpengaruh terhadap paru-paru dan jantungnya, sehingga dia susah bernafas. Itu makanya tidur yang paling baik miring ke kanan, sehingga lambung dan jantungnya nggak ketekan. Atau minimal tidur telentang. Kalau telentang, semua dalam keadaan tidak ada yang tertekan. Makanya tadi dia bilang, ya kalaupun nggak bisa kanan, paling enak kita telentang gitu, nggak masalah, emang nggak dosa. Cuma pelan-pelan kita coba belajar nyamain mana yang nyaman kata Rasulullah, kita nyaman juga. Seperti itu. Tapi minimal yang perlu itu, yang wajib itu, yang penting itu justru zikirnya dan doanya, persiapan mau tidurnya, wudhu. Makanya salah apa yang saya bilang kan, minum madu, kemudian wudhu. Kenapa minum madu dulu baru wudhu? Supaya bekasnya terhapus di wudhu. Setelah wudhu, kemudian apa? Sikat gigi. Atau sebaliknya, sikat gigi dulu baru wudhu. Udah. Kalau udah sikat gigi, udah wudhu, udah enak tuh tidur. Tinggal dielap pakai anduk supaya agak kering. Sisiran, rapih kita mau tidur. Nggak acak-acakan. Itu Rasulullah ngajarin kita. Jadi tidur itu dipersiapkan. Ketika bangun pun yang pertama kali diingat adalah Allah yang sudah ngasih kita nikmat, dihidupkan kembali, maka kita doa, alhamdulillah ya Allah atas nikmatmu yang telah menghidupkan. Jadi tenang, bangunnya pelan-pelan. Alhamdulillahillazi ahyana. Bukan langsung kamar mandi. Dikasih nikmat hidup lagi sama Allah, kita nggak bersyukur dulu. Bersyukur dulu dengan alhamdulillahillazi ahyana ba'da dzikri. Udah tenang, pas bangun ya, hitungan setengah menit baru duduk, baru berdiri ya. Jadi baring dari baring kanan, kemudian telentang, baring kiri, kemudian duduk, turunin kaki kiri, turunin kaki kanan, baru kemudian kita berdiri kamar mandi. Begitu nak, kalau mau bangun tidur yang baik
Ya, itu dua hadis yang terkait dengan tidurnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bisa ambil pelajaran. Dan tadi Abi bilang kita belajar untuk nyontoh Nabi. Apa yang dicontoh Nabi itulah yang enak buat kita. Ya, kalau itu bisa kita lakukan, apalagi atas dasar cinta kepada Nabi sehingga ingin menyontoh Nabi, maka insya Allah mudah-mudahan Nabi pun, Rasulullah pun akan mencintai kita. Dan kalau Rasulullah mencintai kita, insya Allah dia nggak akan lupa sama kita ketika di akhir nanti. Maka kita akan diberikan syafaat oleh Rasulullah, kan? Dengan syafaatnya Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan istighfar, hamdalah dan tasbih kifaratul majlis. Astaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.